Ketetapannya, Dia maha cepat perhitungannya. Dan sungguh orang sebelum mereka, orang kafir Mekah, telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik. Demikian arti dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-37 sampai 42. Demikian bacaan Al-Quran, dan mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita pada Al-Quran, semakin menambah keimanan kita dan keyakinan kita, sebagaimana sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca kelak menjadi syafaat atau penolong bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah akad enjang kang kula hormati, semoga kita bika pengawasan menika kanthi wawasan ta'awud dan musbalah doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba abil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Betul saat sekapipun kalau semangaken dumateng Ustaz Mahdi semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad miftahi wa rahmatillah adna fi ilmillah. Salatan wassalaman daimaini bidawakillah ala alihi washabbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali langkung-langkung dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mungkin pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah, sehingga kalau kita mendapat ridho dari Allah, tentunya kita akan diberikan oleh Allah keselamatan dunia wal akhirah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa salawat dan salam sudah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita dan keluarga besar kita muslimin wahid selalu berharap syafaat di dunia akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati Bapak Ketua Takmir, Bapak rekan saya yaitu Haji Sukadi, berikut hadirin wa hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kali ini Al-Fakir ingin membahas ada dua riwayat hadis, satu ayat Quran yang insya Allah kita tafakuri, kita renungkan. Nah, nanti ujungnya kalau sudah ditafakuri, direnungkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini hadisnya kunci, ini ayatnya sangat sesuatu biasa. Buat apa? Buat kita ini bejo mulia selamat dunia akhir insyaallah ya.
Di sini disebutkan waruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ada satu riwayat hadis dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'atin nafarin inda babil jannati bihari ru'yatil hisab wal azab. Di awal ini disebutkan tatkala nanti hari kiamat, ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ada 4 kelompok orang datang tiba-tiba ada di pintunya surga. Dia ini ada di pintu surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Berarti dia termasuk golongan 4 golongan tersebut yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut, ya insyaallah ya. Ini luar biasa, tanpa dihisab. Pada dinas sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yaitu sebelum kita masuk semua ditanya pertanggungjawaban satu persatu rinci. Tapi 4 golongan ini tidak ditanya. Kalau nggak ditanya berarti apa? Amalannya istimewa nggak kira-kira? Wah, sangat istimewa sekali. Mari kita contoh ya. Al-awalu, yang pertama, golongan pertama tersebut al-alimu alladzi amila bi amalihi. Yaitu yang pertama apa? Ada orang yang alim. Orang yang alim ini apa? Dia mengerti ilmu agama, tapi dia ini selain ngerti juga ngamalkan. Misalnya dia habis ngaji syarat sah wudu, diamalkan langsung. Dia habis ngaji misalnya tahu bagaimana rukun sholat, langsung diamalkan langsung. Dia bareng ngaji keutamaannya sedekah, ngamalkan langsung. Dia waktu manasik haji, manasik umroh, dapat ilmu langsung diamalkan langsung. Berarti apa? Begitu dia ngaji dapat ilmu, diamalkan. Begitu dia ngaji dapat ilmu, langsung diamalkan. Wah, panjenengan ini, masya Allah, pada bawa buku semua, tulis semua. Berarti apa? Begitu ilmu tersebut didapat, yaitu dimengerti langsung diamalkan. Nah, kita ini kadang-kadang ini ngaji berpuluh-puluh tahun, ditulis semua. Sing ngamalke ora bener-bener semua disimpan di lemari tok. Aja bukan kira-kira. Seperti itulah, ya. Tapi ini apa? Orang tersebut menjadi istimewa karena dia mengerti ilmu agama, tapi ilmu tersebut tidak amalkan. Walaupun satu ayat, satu hadis langsung diamalkan. Nah, ini menjadi golongan pertama. Wasali, yang kedua, al-haju alladhi hajja bi hari amalil fasad. Yaitu apa? Orang yang berhaji, tapi selama dia berangkat haji sampai pulangnya tidak pernah melakukan kemaksiatan satupun. Wah, ini kalau disebut hajinya mabrurah ini. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kita sendiri yang sudah haji ya, selama kita haji 40 hari kalau ikut pemerintah ya, memang kita ini pergi ke masjid, pulang ke masjid, bus ke sana terus zikiran, iktikaf mulai dari maghrib sampai isya nggak pulang, belum lagi yang berangkat dari asar sampai isya nggak pulang, subuh sampai isra nggak pulang. Maka jenengan akan bisa ngambil kesimpulan, wah kalau di haji ini kita nggak maksiat, ibadat terus. Memang benar, tetapi terkadang kita lupa. Kemaksiatan itu ternyata tidak terjadi di masjid. Pastilah kita baca Quran, iktikaf, sholat dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kemaksiatan ini justru kita kecolongan. Terjadi di mana? Di maktab. Maktab itu di mana? Di hotel lah tempat kita transit. Biasanya kalau haji kan ya kan rame ya. Jadi satu kamar hotel bisa isi 8 orang, 10 orang. Di mana kita tidak pernah tinggal bersama orang-orang tersebut. Tiba-tiba sedang malam pertama sampai 40 hari kita bareng-bareng tinggal situ. Kenapa terjadi kemaksiatan? Karena apa? Karena ini kita kan tidak pernah tahu sifat orang tersebut. Tidak tahu. Terjadi sesuatu kecil saja. Yaitu apa? Begitu ada malam pertama pas haji, ada satu jamaah haji sama-sama haji, tidurnya apa? Nah ini yang sebelahnya nesu nih, gak bisa tidur. Akhirnya ngerasani. Begitu ngerasani besok pagi berjalan mesin ngomong, payah. Kenapa aku tidur sama temanku, ngomong, walah tidur kayak pada ngurung kayak mesin traktor, terus gitu. Ini udah ngerasani, ini maksiat ini. Belum lagi dulu pernah kejadian sampai padu di dalam kamar itu. Ada satu orang yang jamaah haji kalau tidur biasanya lampunya mati. Tapi teman sebelahnya kalau mati orang iso ambekan. Pengennya terang, tapi kalau yang satu ini terang nggak bisa tidur. Jadi mau tidur cetak, mati sampai mati gini. Waduh, orang iso ambekan pakai apa-apa. Nyalain cetek, sopo sing terang gini. Wah, rasa tidur gua. Waduh. Nah ini kemaksiatan yang terjadi.
Dan banyak hal sekali yang waktu kita berangkat haji ini tidak sadar kita justru apa? Bermaksiat dengan teman sendiri satu kamar seperti itu, ya. Lalu berikutnya, ya, yang tadi golongan kedua, ya, haji yang tidak pernah bermaksiat. Wasalisu, yang golongan ketiga yang didatangkan oleh Allah langsung ke pintu surga tanpa hisab, tanpa disiksa oleh Allah, yaitu apa? Al-syahidu alladzi qutila fil makrokatih, yaitu apa? Dia ini adalah orang yang jihad fisabilillah. Dia ini meninggal dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedang meninggikan kalimat la ilaha illallah Rasulullah melawan kafir harbi, dia terbunuh. Ya, jadi syahid akhirat ini. Nah, seperti itu. Warabiu, yang nomor 4, as-sahihu alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqu fi sabilillahi bihari riya'in. Yang golongan keempat apa? Ada orang yang dapat nafkah halal, lalu dia membelanjakan, mensedekahkan di jalan Allah bihari riya'in, tanpa riya, tanpa kepingin disanjung, ya seperti itu. Jadi apa? Hartanya halal, menafkahkannya di jalan Allah tanpa riya. Dia mengamalkan hadis Kanjeng Nabi apa? Tangan memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak. Sekarang susah. Sekarang ini tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Rata-rata laporan semua. Wah, aku ini di panti asuhan. Sedang apa? Memberi santunan anak yatim. Masya Allah, di-share kemana-mana semua. Laporan. Setiap amal soleh mestilah laporan. Nah ini dia tidak mau dipuji. Nah, lalu berikutnya, ya, melompat sebetulnya. Fayunazi'u ba'duhum ba'dun liduhulil jannah awwalan. Disebutkan lanjutan hadis ini, yaitu 4 golongan tersebut ini rebutan masuk surga yang pertama. Karena kepengen. Orang yang haji gak pernah maksiat, orang yang sedekah dengan halal, yang tidak pernah riya, ikhlas, lalu orang yang punya ilmu dengan mengamalkan, lalu yang jihad fisabilillah, rebutan masuk pintu pertama. Ya, karena saking istimewanya surga tersebut. Fayura disebutkan fayur sillallahu ta'ala Jibrilu liyahkuma bainahum. Lalu Allah mengetahui keadaan tersebut, maka Allah mengirim malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk mencari tahu dan untuk memutuskan apa yang terjadi, ya. Fayas alal awal syahidan fayaqulu lahu, maka malaikat Jibril nanya satu persatu. Yang pertama yang ditanya apa? Orang yang meninggal syahid di jalannya Allah, ma'amilat fid dunya wa anta turidu duhulal jannati awwalan. Ditanya, ya syahid, kamu meninggal syahid ini, kenapa kamu kepingin masuk pintu surga pertama? Kenapa? Katanya malaikat Jibril. Fayaqulu, maka orang yang mati syahid itu mengatakan, kutiltu, saya terbunuh fil mu'arrakati liridallahi ta'ala. Saya ini terbunuh ikhlas karena mencari ridho Allah, karena mau menegakkan kalimat la ilaha illallah. Fayaqul, maka malaikat Jibril berkata sama orang yang tadi, yang jihad tadi, mimma samita sawabas syahidi. Kamu tahu dapat dari mana kalau kamu seperti orang kamu ini syahid lillahi ta'ala akan masuk pintu surga yang pertama? Tahu dari mana? Ditanya sama malaikat Jibril. Fayaqul, maka orang yang syahid tersebut menjawab, minal ulama'i, saya tahu ini dari guru saya. Yaitu apa hasilnya? Ngaji. Ya, kita kan tahu ganjaran ini, ganjaran itu, kan tahu ini dari siapa? Dari ngaji tahu? Berarti dari guru? Ya ada. Nah, seperti itu. Fayaqul, maka malaikat Jibril mengatakan, ifats al-adaba la tuqaddim ala muallimika. Lalu apa? Malaikat Jibril mengatakan, kamu kan tahu pahala syahid besar sehingga kamu berani syahid. Tahunya kan dari guru kamu, maka dari itu kamu jangan masuk surga dulu. Berilah apa? Kehormatan kepada gurumu, biar gurumu ini masuk dulu yang pertama. Jadi kalah. Yang syahid ini kalah sama gurunya karena dia bisa syahid gara-gara gurunya. Summa yarfa'u ra'sahu ilal haji fayaqul misl zalik. Lalu malaikat Jibril tanya lagi yang kedua, yang haji mabrur, sini saya tanya, nanyanya sama,
kamu ini tahu pahalanya haji mabrur yang tidak maksiat masuk surga pintu pertama dari siapa? Lalu orang yang haji dari guru saya tahu manasik begini-gini sehingga saya ini haji tidak mau maksiat. Lalu malaikat Jibril jawabnya sama, kamu kan tahu kalau haji yang mabrur yang nggak pernah maksiat akan masuk pintu surga pertama tanpa hisab. Tahunya dari guru kamu, maka tadi kamu jangan mendahului guru kamu. Hormati guru kamu, biar kamu nunggu guru kamu dulu masuk baru kamu. Paham ya? Ya. Summa ila sakhi fayaqul mislu zalik. Lalu yang ketiga ditanya, siapa? Orang yang punya harta halal, dinafkahkan jalan halal tanpa riya. Ditanya, "Ya fulan, kamu mau masuk surga dulu kenapa?" "Oh, karena kan saya kan mengamalkan amal soleh, yaitu saya punya harta yang halal, yaitu saya sedekahkan dengan jalan fisabilillah, dan saya ini tanpa riya mengerjakan." "Kamu tahu dari siapa keutamaan tersebut?" "Dari guru saya," katanya. "Saya waktu ngaji ini adalah keutamaan orang yang punya harta halal, disedekahkan dengan jalan yang halal, fisabilillah, dan yang terakhir apa? Tanpa riya." Lalu malaikat Jibril mengatakan sama. "Lah kamu tahu dari ini kan dari guru kamu. Berarti apa? Kamu melakukan ini gara-gara apa? Ngaji sama guru kamu. Berarti apa? Jaga kehormatan. Yaitu apa? Adab, sopan santun. Biarkan guru kamu lewat dulu baru kamu." Paham sampai sini? Ya. Jadi tiga-tiganya ini kepengen masuk dulu, ternyata setelah diteliti semua ilmunya dari gurunya. Masya Allah ya. Lalu summa yakul alimu. Lalu yang keempat yang ditanya siapa? Gurunya ini. Yang ditanya gurunya ya. Sama pertanyaannya. "Ya Ustaz," katakan gitu, "kamu ini Masya Allah ya, bisa ngajar sana sini, ngajar sana situ, sehingga murid-muridmu semua ini menjadi orang-orang yang oleh Allah diberikan keistimewaan masuk surga pertama tanpa hisab dan tanpa disiksa." Ini ustadznya ditanyain. Wah, ustadznya sudah GR. Wah, ini masuk surga pertama ini katanya ya. Lalu ustadz tersebut berkata, "Ilahi mahasantu ilma illa bisa khawatis sahi bisa babil ihsanihi." Jawaban ustadznya apa? "Ya Jibril, saya ini jadi ustadz, bisa ngajar pulang sana sini, dan murid-murid saya dia ngamalkan ilmu sehingga dia ada yang jihad, ada yang sedekah ikhlas, ada yang haji tanpa maksiat. Saya ini bisa jadi ikhlas, jadi ustadz ini bisa dapat ilmu karena ada yang nolong saya." Siapa yang nolong saya? Yaitu ada orang-orang yang membiayai saya waktu saya belajar. Waktu saya di pondok, waktu saya belajar di mana itu ada orang yang biayai saya, yang belikan, yang bayari uang sekolah pondok saya, yang berikan kitab saya, yang bayari makan minum saya dan sebagainya. Kira-kira sekarang kalau belajar di pondok bayar enggak kira-kira? Kalau beli kitab pakai uang enggak kira-kira? Makan minum pakai uang enggak kira-kira? Nah, orang gurunya gini, "Saya ini bisa punya ilmu belajar karena ada orang yang bayari saya. Orang yang bayar saya sehingga saya bisa belajar, saya bisa dapat ilmu, dan saya dakwahkan ilmu tersebut sehingga orang-orang tersebut bisa menjadi 4 golongan tersebut." Lalu setelah ustaz tersebut menjawab tersebut, maka di sini disebutkan fayaqulullahu azza wajalla, maka Allah memutuskan siapa yang paling berhak pertama masuk surga. Shadaqal alimu, benar orang alim tersebut ya. Ya Ridwanu, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu siapa? Penjaga surga. Malaikat Ridwan, "Ifta abwabal jannah." Bukalah pintu surga tersebut hatta yadkhulus sahi al jannah wa ulai ba'dahu. Lalu apa? Allah mengatakan apa? "Ya malaikat Ridwan, bukalah pintu surgamu. Biarkan orang yang membiayai ustaz tersebut di pondok untuk belajar masuk pertama dulu, baru yang lain setelahnya." Berarti akhirnya yang masuk surga pertama siapa dulu? Sing biayai. Baru ustadznya, baru hajinya, baru yang lain semua. Yang biayai dulu. Nah, sekarang saya tidak bertanya kepada penjenengan sebabnya kenapa. Ada satu riwayat hadis lagi kita bahas, setelah itu ayat Quran, baru kita ambil hikmahnya.
yang hadis pertama ini giling-giling ya. Yang pertama kalau masuk surga orang yang biayain dulu. Nah, lalu riwayat hadis yang kedua. Ini ada di kitab Al-Fawaid Al-Muqtarah ya. Ini kitab ini sangat istimewa. Ya, kumpulan keutamaan hadis-hadis dan sebagainya ya. Ya. Di sini sebutkan fi ba'dil itibar, dalam sebagian kabar yaitu dalam hadis juga, anna Khalil Rahman Ar-Rahim Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi cerita tentang Nabi Ibrahim. Lama banal baital karimah, tatkala Nabi Ibrahim ini sudah selesai ya, membangun Ka'bah. Jadi rumah Allah, Ka'bah itu yang bangun Nabi Ibrahim, dibantu oleh anaknya Nabi Ismail ya. Min binaihi shalla fi kulli rub'in min arbaihi alfa rak'atin. Setelah Nabi Ibrahim SAW selesai membangun Ka'bah, lalu Nabi Ibrahim sebagai wujud tanda syukurnya kepada Allah diizinkan untuk bisa membangun rumahnya Allah, Ka'bah tersebut. Maka Nabi Ibrahim melakukan apa? Sholat setiap sudut Ka'bah 1000 rakaat. Jadi semuanya berapa rakaat? 4000. Sebagai tanda syukur. Sama seperti kita, misalnya panjenengan ngeten. Sudah kerja 20 tahun, ngumpul uang bisa bikin rumah yang bagus. Begitu selesai rumahnya biasa kita tasakuran enggak kira-kira? Tasakuran enggak kira-kira? Tasakuran tuh? Nah, tapi tasakuran kita beda enggak sama Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Ibrahim tasakurannya apa? Sholat 4000 rakaat. Kalau kita tasakurannya apa kira-kira? Makan lontong. Ya, lontong sayur saja. Enggak apa-apa, bagus sih ada. Tapi Nabi Ibrahim ini apa? Tasakurannya beda. Nabi sholat 4000 rakaat. Kira-kira sholat 4000 rakaat itu suwi orang kira-kira. Nah, kalau suwi berarti ganjaran enggak ya? Coba lihat lanjutkan hadisnya ya. Fa'ahallahu ilaihi. Setelah selesai Nabi Ibrahim sholat 4000 rakaat, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, duhai Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta. Nah, ini ada kata-kata ma ahsana. Ma ahsana ini apa? Pujian yang luar biasa. Betapa indahnya, betapa luar biasanya apa yang kau lakukan ya Ibrahim. Berarti apa? Berarti sudah capek-capek membangun rumahnya Allah, lalu dilanjutkan dengan sujud syukurnya 4000 rakaat. Sampai dipuji betapa indahnya amal yang sudah kau lakukan. Luar biasa. Walakin, tapi hadis ini dilanjutkan apa? Walakin, akan tetapi. Wah, kalau sudah ada akan tetapi ini berarti ada pembandingnya ini ya. Akan tetapi, luqmatun fi batni ja'in tunfiquha alaihi khairum min ahadab kullihi. Nah, ya Allah. Tetapi gini Allah, ya Ibrahim, yang kamu lakukan ini itu begitu bagusnya, istimewanya. Walakin, tetapi kata Allah, kalau seandainya kamu ini memberi satu suap orang makan yang kelaparan, maka niscaya pahalanya lebih bagus daripada sholatmu yang 4000 rakaat. Sholat 4000 rakaat ini luar biasa. Tapi Allah mengatakan apa? Kalau kamu memberikan satu suap makan kepada orang yang kelaparan, maka itu pahalanya lebih bagus daripada sholatnya Nabi Ibrahim yang 4000 rakaat. Paham kisah yang kedua ini, riwayat hadis? Mari kita gatok sebelum kita bahas di kitab suci Al-Quran Nasmi. Yaitu apa? Saya akan balik. Nabi Ibrahim sholat 4000 rakaat sangat luar biasa sudah. Tapi kok pahalanya kalah ngasih satu suap orang makan? Ya, orang yang jihad, orang yang macam-macam tadi kalah sama ada orang yang membiayai. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam kalau dia sholat 4000 rakaat, saya dapat ganjaran dan manfaatnya siapa kira-kira? Ibrahim. Tetapi begitu Nabi Ibrahim mengeluarkan sedekah satu suap orang makan itu yang lapar, maka ada orang yang mendapatkan manfaat nggak kira-kira? Ada. Sehingga Kanjeng Nabi memuji dalam satu riwayat hadis, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya anfa'uhum linnas. Yaitu apa? Kalau dia bisa memberi manfaat kepada orang lain.
tadi, dermawan tadi, punya harta halal. Yaitu apa? Dengan hartanya dia bisa memberi manfaat kepada kiainya tersebut, santri yang belajar. Dengan uang yang diberikan yang dari halal, tanpa riya tersebut bisa beli kitab, bisa bayar pondok pendidikan, bisa beli sarung, bisa beli makan, minum dan sebagainya. Ini kan bermanfaat semua hartanya. Dan harta yang manfaat itu dia belajar dan ilmunya ngasih manfaat sama orang banyak. Sudah kerja di kumpul uang bisa bikin rumah yang begitu selesai rumahnya bisa kita tasakuran enggak kira-kira? Tasakuran enggak kira-kira? Tasakuran enggak? Tapi tasakuran kita beda enggak sama Nabi Ibrahim? Manusia khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu orang yang bisa memberi manfaat kepada akuntan sih. Coba lihat, ini ada kata intinya memberi manfaat. Manfaat. Ngeten. Bu, panjenengan asmanipun sinten? Buwati. Oh, Buwati, ya. Bu Purwanti, panjenengan ke masjid ini, masya Allah, nutup aurat pakai kerudung. Berarti jenengan dapat manfaat gak dari kerudungnya? Dapat, yaitu menutup aurat. Kalau seandainya jenengan pergi sini, gak pakai kerudung, wani orang kira-kira. Wani bener orang tahu. Berarti apa? Kerudung tersebut memberi manfaat. Nah itulah kira-kira. Berarti kita itu apa? Kalau kita dapat manfaat dari sesuatu, berarti apa? Kita ini tertolong. Paham? Paham maksudnya? Wes, saya kasih contoh lagi biar tegas. Panjenengan misalnya dapat tamu, suami jenengan dapat tamu, orang seket, bar isya, semuanya pengen makan malam di rumah panjenengan. Jenengan sudah masak sop. Begitu jenengan masak sop, tamu sudah datang, suami jenengan, ayo bu cepat. Jenengan ngasih bumbu macam-macam, tapi kurang satu garam. Tidak punya garam jenengan. Waduh. Kira-kira sayur sop nggak pakai garam rasanya apa? Wani nggak kasih tamu kira-kira? Udah bakal wani, bisa dirasani. Masa apa? Walaupun ikannya macam-macam. Nah berarti apa? Begitu jenengan dapat garam, senang nggak kira-kira? Kenapa? Garam ini memberi manfaat. Nah itulah. Berarti apa? Segala sesuatu yang kalau kita lakukan, kita bisa memberi manfaat kepada yang lain. Wah, ini tidak ukur ganjarannya. Tidak ukur ganjarannya. Ya, maka dari itu mari coba kita melihat ya di dalil yang ketiga sebelum kita menginjak hikmahnya di belakang semua itu. Itu apa? Nah, saya bawa kitab tafsir ya. Jadi surat Al-Munafiqun ayat yang 10. Ya. 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 Di sini surat Munafiqun ayat 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu. Pertama di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan yaitu apa? Lan podo ambelanjaaken sira kabeh. Ini perintah amr ini. Mimma razaqnakum min qabli ayatil ahadakum maut. Di sini awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kita semua diperintah untuk apa? Membelanjakan, mengeluarkan, menginfakkan dari segala sesuatu yang aku Allah sudah berikan rezeki kepadamu. Ya. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian. Ya, sebelum kematian. Fayaqul, karena apa? Orang-orang yang menghadapi kematian tersebut, siapa sih orang-orang yang akan menghadapi kematian tersebut? Yaitu kalau seandainya ruh sudah sampai ke rombongan. Kalau kita pernah menyaksikan mengantar orang meninggal dunia, ya, itu di kitab yang lainnya ya, kitab Sabilul Itikar, yaitu itu ada ciri-ciri orang yang sedang ruhnya jalan. Itu biasa dimulai dari jempol, nanti masuk ke betis, nanti masuk ke paha. Kalau misalnya ruhnya sudah sampai paha, maka betisnya sudah dingin, kakinya dingin, kamu sudah. Kalau sudah sampai perut, pahanya sudah dingin. Tapi kalau sudah sampai kerongkongan, nanti napasnya tinggal satu persatu. Alhamdulillah saya dulu pernah ngantarkan salah satu guru saya sakaratul maut di depan kepala saya sendiri. Saya pegang kakinya, wah sudah jalan sudah jalan. Nah, ini ruh ini sudah sampai kerongkongan, sehingga sebagai batasnya tobat gini, inna Allah yang baru tobat abdi malam yukhafir. Sesungguhnya Gusti Allah masih nerima tobatnya seorang hamba kalau nyawa ini belum sampai kerongkongan.
Belum sampai kerongkongan. Pernah nggak jenengan lihat orang sakaratul maut? Pernah betul kira-kira? Wah, kalau sudah melihat sakaratul maut kita, ini kaki kita kayak gak punya tulang. Hah? Wis lemes kabeh. Kita ya yang saya lihat lemes dulu. Ya Allah. Yang meninggal Mojib, Jenderal Bintang 7 silang semua jabatan. Yang ngomong meninggal, yang kalau ruhnya sudah sampai di sini, rumahnya seangkrong-angkrong, sudah dipikir kayak gitu. Nah, ini yang kejadian. Ya, akan di sini sebutkan ya. Ya. Fayaqula, maka orang-orang tadi yang nggak mau menyedekahkan tadi di jalannya Allah dan rezekinya waktu hidup, fayaqula, maka dia akan berkata, nah, saya nggak pernah dengar tuh orang sakaratul maut ngomong, ya memang nggak ngomongnya secara dohir sama jenengan, tapi dia sudah bicara sama Allah. Semuanya akan bicara sama Allah. Apa? Kenapa dia bicara? Karena orang-orang yang sakaratul maut, ya, itu kalau dalam kitab tafsir ya, itu orang tersebut akan sudah bisa melihat di mana sekarang waktu kita hidup nggak bisa lihat. Sekarang misalnya jenengan punya orang tua jenengan sudah meninggal, jenengan nggak bisa lihat ibu jenengan, bapak jenengan sudah meninggal, ruhnya datang, nggak bisa. Tapi kalau ada orang yang sudah sakaratul maut, nanti dia bisa lihat. Alam ruh sudah bisa kelihatan seperti itu. Maka dia berkata kepada Allah, Rabbi, du pangeran kula, ya Allah, laula ini kalau bahasa Jawanya di sini, bonggih jenengan paham ya? Paham enggak kira-kira? Ya. Laula akhortani ila ajalin qarib. Ini seragam suaranya. Maka orang yang mau meninggal tersebut bilang apa? Duh Gusti Allah nggih panjenengan tunda kematian saya. Tunda kematian saya, enggak mau mati. Tadi bahasanya ya Allah minta panjenengan tunda kematiannya saya ya Allah. Ini kalau dijabar bilang ini ya Allah, mungkin panjenengan tunda kematian saya, mungkin saya ini ditambah bonus umur, dak ketang setitik. Ila ajarin turi. Dak ketang mau minta 1 jam bonus, 5 jam bonus, seminggu bonus, pokoknya gak mau mati saya ini. Tidak mau mati sekarang. Nah, saya tidak melanjutkan ayat ini dulu, mari kita bahas yang ini dulu. Seseorang biasanya kalau misalnya ada sesuatu yang belum dia kerjakan, lalu dia ditanya, kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Maka dia pasti punya alasan untuk membela diri. Betul. Apalagi orang Indonesia paling pintar alasan. Coba misalnya jenengan, biasanya jenengan istiqomah datang pengajian di sini. Minggu depan jenengan nggak datang. Ditanya sama temannya, kemarin minggu depan nggak datang. Kenapa toh? Jenengan ada alasan nggak kira-kira? Ada. Oh nganu, wis nganunya oke banget sudah. Padahal jenengan kerinan ya, tapi tetap nggak ada alasan. Nah, orang yang mau meninggal dunia minta sama Allah, ya Allah, mau nggih panjenengan tunda ajal saya. Berarti ada alasan ya kira-kira? Ada alasan. Tidak mungkin tanpa alasan, pasti ada alasan. Nah, sekarang permasalahannya, alasan yang dikemukakan tersebut pasti adalah alasan yang paling penting yang ingin disampaikan sehingga orang yang bertanya tersebut menjadi yakin. Paham maksudnya? Ya, misalnya ini cuma misal. Kenapa minggu lalu kamu nggak datang? Wah itu Pak Dekulo meninggal, aku takziah, sudah ditanya lagi sudah meninggal Pak ya enggak? Nah, itu alasannya. Nah sekarang berarti apa? Orang yang mau meninggal dunia tersebut, Pak, ruhnya mau dicabut, bilang nggak mau meninggal Pak, tunda ajal saya Allah, minta tambahan waktu. Pasti kan ada alasan. Nah alasan ini karena ini dimulai dengan pakai lau. Alasan ini apa? Berarti kalau seandainya diberikan oleh Allah, pasti menyebabkan dia ini apa? Dia ini kalau dia orang yang ahli maksiat yang meninggal dunia, mesti dosanya diampuni oleh Allah. Kalau yang mau meninggal dunia ini, dia alim, orang ahli surga, kalau dikerjakan, dia ditambah umur, dan dia pasti mengerjakan ini, pasti dia derajatnya ditinggikan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paribasanya, alasan ini kalau dikerjakan, pasti orang yang berdosa kalau meninggal dunia diampuni oleh Allah, orang sudah mlebu neraka.
Kalau orang yang mau meninggal dunia ini orang yang alim, berarti apa? Dia ini derajatnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa alasannya? Alasannya ini disebutkan apa? Ya, saya akan ulangi ya. Keluarkanlah rezeki yang Allah berikan kepada kamu sebelum kamu mati. Karena begitu kamu meninggal dunia, maka kamu akan mengatakan, ya Allah, mbok nggih panjenengan niku nunda ajal saya. Itu ayat yang sebelumnya. Maka alasannya apa? Kalau seandainya Allah mengatakan, ya, kalau seandainya aku tunda ajalmu, saya berikan 2 jam, 3 jam, maka apa yang akan kamu kerjakan? Maka dia mengatakan apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini alasannya. Maka kalau engkau ya Allah memberi tunda ajal saya, maka saya masih sedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya kepingin menjadi orang-orang soleh. Nah, saya nggak bahas jadi orang soleh. Jadi orang soleh ini bukan waktu 1 detik, 2 detik, 1 jam, 2 jam, perlu proses. Ya, yang saya bahas dulu apa? Sedekahnya dulu. Wa aku minas sholihin, wa asadaqo, maka saya akan bersedekah. Kenapa yang dipilih sedekah, bukan baca Quran? Ya Allah, kalau engkau menunda amal kematian saya 5 menit, mesti saya katakan Quran, ya Allah. Dah yang dipilih dah itu. Saya akan silaturahmi, ya Allah. Dah yang dipilih dah itu. Yang dipilih apa? Fasadaqo, mongko saya akan bersedekah. Jadi apa? Kalau sedekah ini dilakukan, berarti apa? Orang yang mau meninggal dunia tadi ahli neraka, maka dirubah menjadi ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedekah? Karena dengan sedekah dia memberi manfaat. Ada orang yang merasakan manfaatnya. Sehingga Kanjeng Nabi memuji khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia yaitu apa? Orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Karena manfaat itu berarti apa? Ada orang yang tertolong dengan sesuatu yang dia berikan. Sampai sini paham? Paham ya? Ini yang dipilih. Yaitu apa? Memberi manfaat, bukan yang lain. Bukan berarti baca Quran buruk, bukan. Wah, istimewa. Bukan berarti yang lainnya kurang baik, baik. Tetapi dengan sedekah tersebut dia memberi manfaat, dan ada orang yang bisa merasakan manfaatnya kepada orang lain. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang memberi manfaat ini sangat luar biasa. Sehingga kita ini jangan salah persepsi. Yaitu apa? Wah, saya ini bagaimana buat makan sendiri aja kurang kok. Enggak, manfaat ini banyak. Manfaat ini bisa dari harta yang kita punya, dari tenaga. Tenaga itu maksudnya bagi orang yang entengan. Misalnya gini loh, tetangga sejenengan misalnya loh, sakit, hujan, mau ke dokter, ke rumah sakit, tidak punya kendaraan. Kita yang sebelah punya mobil, ya, tetangga kita, ayo keluarkan mobil, ayo dokter kita anterin. Itu manfaat gak kira-kira? Oh, gede banget. Jangankan inilah, ada supir truk di masuk tol. Begitu dia mau masuk tol, ternyata kartu tolnya habis. Padahal misal bayar cuma 10.000. Yang di belakang apa? Macet banyak, dikasih ini udah pakai bawaan. Supir tol bisa lewat misalnya. Memberi manfaat dah kira-kira. Ya, dengan apa lagi? Kalau kita doa, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni sedulur kita orang mukmin, laki-laki perempuan, muslim laki-laki perempuan. Orang-orang yang di sana bermaksiat, tiba-tiba dosanya diampuni oleh Allah tanpa dia sendiri beristighfar, karena doanya kita memberi manfaat gak kira-kira? Jadi memberi manfaat itu banyak, dan setiap manfaat yang kita berikan itu akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat. Ya. Nanti baru kita ambil bahasa di kitab Riyadhus Shalihin. Di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad yaqti ra'aitu, aku Kanjeng Nabi melihat apa yang dilihat oleh Kanjeng Nabi, rajulan, ada seseorang, yaitu apa? Yataqallabu fil jannati, sedang bergembira ria di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Kanjeng Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj melihat ada orang sedang bergembira. Ya. Fi sajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'zil muslimin, rawahul Muslim. Dia ini bergembira di surga, kenapa? Karena waktu pernah hidupnya dia pernah waktu jalan ternyata ada pohon tumbang, ranting dan sebagainya yang ganggu jalan, sehingga dia menyingkirkan jalan. Jadi apa? Dia memberi manfaat dengan tenaganya agar orang yang sesudahnya tidak terganggu. Ini saja bisa mendapat pitulungan seperti ini. Coba lihat lagi riwayat hadis yang lain. Ya. Wa fi riwayatilah aidan, ada riwayat yang lainnya. Bainana rajulun yamsi bi tariqin. Ada seseorang lagi jalan. Wajada, dan dia menemukan gusna salkin, yaitu apa? Ada duri dan disingkirkan oleh dia. Ala tariqi, di jalan ini disingkirkan. Paling bahasanya kalau kita jalan lihat jarum, lihat paku. Ya, ada ranjau paku, ya ada jarum. Disingkirkan sama dia. Fa'akharahu fasakarallahu lahu. Maka apa? Allah bersyukur atas kejadian tersebut terhadap dia. Allah matur sembah nuwun sama orang yang nyingkirkan duri. Faghfara lahu, maka Allah mengampuni dosa orang yang menyingkirkan duri yang di jalan. Jadi cuma duri toh, karena dia memberi manfaat. Ingat, ada satu kita riwayat hadis yang masyhur sekali, di mana hadis tersebut jenengan sudah sering dengar oleh ustaz-ustaz yang lain. Cerita pada zaman Bani Israel. Kalau jadi Bani Israel itu berarti sebelum Kanjeng Nabi, di mana ada satu, mohon maaf, wanita yang kurang baik profesinya, yaitu tunasusila. Di padang pasir waktu berjalan pulang, tiba-tiba dia melihat ada anjing yang di bibir sumur. Ingat cerita tersebut? Ya, anjing tersebut sedang kehausan, pengen minum, tapi anjing itu nggak bisa masuk ke sumur, karena masuk nggak bisa keluar, mati anjing tersebut. Tapi wanita tersebut apa, dari kalangan Bani Israel, ya Allah, hidup saya ini cuma maksiat toh. Saya ini melihat ada hewan, makhlukmu ya Allah, yaitu kehausan. Kalau saya bantu dia masuk ke sumur, dia anjing selamat tapi saya mati. Tapi kalau nggak saya bantu, saya sendiri jalan, saya hidup tapi anjing mati. Lalu bingung apa yang saya harus lakukan. Lalu dia mendapat hidayah dari Allah, Pak, bantu. Kenapa? Saya ini nggak pernah baik seumur hidup. Akhirnya apa? Dia turun, ambil teropahnya, diminumkan, dia nggak bisa naik lagi, mati. Begitu meninggal waktu dizabnya sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Allah mengampuni dosa-dosa si pelacur tersebut. Ya, begitu banyak berkat memberi satu teguk air supaya anjing tersebut hidup. Kenapa? Karena memberi manfaat. Nah, sekarang kalau seandainya ada orang yang memberi manfaat, pahalanya begitu sangatlah luar biasa besarnya. Ya. Gak usah harta yang ratusan juta. Wes, tenang kok dungone pahalanya gede ora udo. Menyingkirkan duri aja dapat diampuni oleh Allah. Menyingkirkan batang yang di jalan bisa gembira dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu naudzubillah mendalik nek kawaleane piye kira-kira? Usil. Jahil. Bukan memberi manfaat tapi mengganggu kok. Kira-kira ada enggak zaman sekarang orang yang senangnya usil? Delok uang seneng ke orang seneng. Delok orang seneng ke orang seneng. Kok pengen uangnya susah terus orang kira-kira. Baik dohir ataupun batin. Saya tidak bicara politik loh ya. Saya tidak bicara politik. Nah, sudah masuk medsos TV, ininya lekit banget. Kita sebagai orang Islam yang mencintai Allah dan Rasulnya, merasa kita terhina karena Nabi kita ini kadang-kadang dihina. Karena syariat kita ini kadang-kadang dihina. Usil namanya. Dan orang Islam ini ratusan juta di sini. Sekarang ada nggak di Indonesia yang mensistakan agama? Ada nggak kira-kira? Bukan ada, oke saya turah ngomong sak. Apa namanya di bahasa Jawa ini? Sampai itu usil. Ingat, contohnya sudah ada. Siapa? Bojone Abu Lahab. Bojone Abu Lahab itu apa? Usir. Usirnya apa? Bawa duri. Kalau Kanjeng Nabi mau lewat suatu jalan, itu disebari duri terus supaya Kanjeng Nabi kena tusuk duri. Apa yang terjadi?
bojone ala istrinya tersebut, Umi Jamil tersebut dinaskan oleh Allah sebelum meninggal dunia melebur neraka. Sebelum meninggal dia tidak dapat hidayah oleh Allah. Tabat syada Abi Lahabin wa tab. Nas ciloko. Di awal tersebut ciloko ki wong-wong iki. Kenapa? Usil. Nah, maka dari itu ya apa namanya orang-orang yang bikin menyakitkan hati orang-orang yang orang muslim tersebut ya. Coba kita melihat ya halaman 277. Ya. Di sini disebutkan kita melihat bagaimana orang-orang usil tersebut. Kita ini kalau diusil sama orang susah nggak kira-kira? Wes gini. Kita mau naik bis ke Jogja. Di situ ada terminal ada halte bis. Begitu kita nunggu tiba-tiba di halte bis itu bau pesing. Terganggu nggak kira-kira? Nggak enak dan nyaman, tidak? Siapa yang buat pesing? Orang yang moyo, yang sembarangan. Mestinya ada tempat untuk pipis, tapi pipisnya di tempat sembarangan. Apalagi ngapunten ingkang kathah, Jin. Kebetulan saya jadi marbot juga di Masjid Al-Mahdi di Magelang. Itu nuwun sewu. Ya. Pagi-pagi kalau saya kadang misalnya loh, saya mau masuk kamar mandi. Kadang-kadang ada orang yang nitipi buang air besarnya nggak disiram. Airnya ada padahal. Usil nggak kira-kira? Jenengan terganggu nggak kira-kira? Astagfirullah. Ya itu ono. Yang saya heran lagi Pak, di WC perempuan. Kok iso? Nah coba kita lihat uang sing usil kae yang nggak beri manfaat. Maka di sini disebutkan inna kasrohotil mu'min. Sesungguhnya orang-orang yang menjadi hati orang mukmin tidak nyaman atau menyakiti hati orang mukmin, yang tadi kan membuat bebungah orang. Jenengan tadi waktu masak sayur sop dikasih garam, senang nggak kira-kira? Ada orang bubuk aku punya garam, senang nggak jenengan? Senang. Tapi sebaliknya, ada orang yang mengganggu orang mukmin, ada orang yang menyakiti orang mukmin. Asaddu, ini isim tafdil. Asaddu min hadmil Ka'bah sab'ina mar. Kamu bilang tadi. Maka dia akan mendapatkan dosa apa? Seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Menghancurkan 70 Ka'bah. Ini satu Ka'bah aja Raja Abraha. Ingat ceritanya Raja Abraha? Dia ini ada di Son'a. Son'a dia punya kerajaan. Son'a ini dataran tinggi di Yaman. Alhamdulillah saya dulu pernah ke sana di Yaman waktu sebelum perang di Son'a tersebut. Itu dari ibu kota jenengan naik kendaraan sebentar sudah. Ya dia ini punya tempat peribadatan. Orangnya ini gede dur, punya pasukan apa? Gajah. Nah, dia ini apa? Kepengen supaya orang mendengar kalau ada Ka'bah di Masjidil Haram, ya. Padahal dari Son'a ini ke Masjidil Haram dari sekarang naik pesawat 2 jam. Jadi jaraknya kurang lebih 1.500 kilo lah kalau sekarang. Dia bersama bawa pasukan gajahnya yang begitu besar, mau untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Lalu apa? Singkat cerita ya, Allah Subhanahu wa taala tahu niatnya yang buruk tersebut, mengirimkan burung ababil. Burung ababil ini bawa kerikil dari neraka 1, 2 di kakinya sama paruhnya 1. Nah, setiap kerikil nerakanya dilemparkan ke gajahnya, dan gajahnya kena satu kerikil tembus langsung jatuh mati. Tapi khusus Abraha tersebut, gajah yang begitu gede mati, tapi Abraha sama Allah nggak dibikin mati. Kenapa? Dibikin satu persatu siksanya. Cerijinya putul, telicinya kukul, tari tangan jempolnya putul, ini putul, sampai di Son'a baru mati. Kenapa? Karena Allah ingin memastikan supaya apa? Dicicil siksanya, supaya siksanya tambah pedih, tambah lama. Padahal jalan dari Mekah balik ke Son'a lama, baru mati di sana. Kenapa? Karena niat yang buruk mau menghancurkan rumah Allah, Ka'bah. Itu satu. Bagaimana kalau dengan 70 orang yang berusaha mau menyakitkan, membuat kita ini tidak nyaman? Nah, hati-hati. Ya, ini sekarang zamannya kita ini dipeluk kotor. Saya nggak bicara politik. Hati kita merasa tidak nyaman.
Kenapa? Agama Islam, inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah adalah cuma Islam. Ini kenapa kita sudah memegang keimanan kok saling diutak-utak. Mama yang lagi wahidul Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di ayat yang lain disebutkan, dan kalau ada orang yang mau mencari agama di luar Islam, maka agama tersebut sekali-kali ditolak. Kalau dia ngeyel minal khasirin, tujuh ayat tersebut, itu termasuk orang yang akan menjadi rugi. Rugi itu apa? Tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Sekarang kenapa? Naik kita bahas, ya. Ini pengajian sampai jam 7 ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Halaman 550. Ya, ini yang tadi pertama yang saya tekankan adalah mari kita membuat manfaat, karena Kanjeng Nabi itu senang dengan orang yang memberi manfaat dengan apapun, kelebihan harta kita, tenaga kita, doa kita sebagainya. Ya, nah sekarang yang kita hadapi adalah banyak orang musuh, apalagi usilnya tentang agama. Ya, kita tidak menyebut nama. Dulu ada seseorang mengatakan, diperiksa polisi mengatakan apa? Teroris ini punya agama Islam. Pernah dengar nggak jangan gitu? Orang itu orang tidak sebagai orang Islam dituduh sebagai teroris. Orang itu nggak. Padahal Kanjeng Nabi ini apa? Rahmatan lil alamin. Lihat, suruh nyingkir ke duri, suruh nyingkir ke batang pohon, gimana? Suruh ngasih orang apa namanya kelaparan. Itu ciri-ciri teroris nggak kira-kira? Bukan. Ciri-ciri orang yang bermanfaat. Tapi kalau ada orang yang berani depan wartawan, masuk TV nasional, Islam ini teroris punya agama Islam, lawan itu orang kira-kira. Awal dewe sing dengar orang Islam, sakit hati tuh kita. Islam ajarannya rahmat kok, bantu, memberi manfaat kok. Yang mana ini diam ke? Nah, coba lihat, dia ini kalau tahu hadis ini gemeretak, menyakitkan hati satu orang muslim aja seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Sedangkan orang yang dengar dia ngomong seperti itu, kira-kira berapa juta orang muslim yang sakit hati kira-kira? Peng wae sudah. Misalnya bahasa Jawa nih, saya boleh ngomong kasar loh ya. Kalau bahasa Jawa Timur ya emplok-emplokan penuh. Istilahnya, saya orang Surabaya, kalau lagi kesukaan mesti kasar ya, nah, lebih sudah, ya seperti itu. Bahaya. Kenapa? Coba kita lihat orang Islam ini istimewanya ya. Di sini dalam berdasarkan hadis ya. Why-nya, kenapanya nanti kita bahas. Abdi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inni la a'lamu akhirul al-nari hurujan minha wa akhirul ahli jannah dukhulul jannah. Di sini dari hadis ini Kanjeng Nabi mengatakan apa? Tahu nggak kamu? Besok ada orang yang dikeluarkan dari neraka yang terakhir, berarti dia masuk surganya terakhir. Ada orang yang dikeluarkan dari neraka yang terakhir, berarti masuk surganya terakhir. Kira-kira ada orang yang, ini orang Islam ini, ya, keluar dari neraka yang terakhir, berarti orang tersebut ahli maksiat apa ahli ibadah? Hah? Ahli maksiat, dosanya oke dewe, semua dilakoni, molimo istilahnya ya. Wis mendem, zina, wis macam-macam sudah, ya wis orang usah dibahas. Pokoknya dosanya akeh sehingga menyebabkan dia diangkat dari neraka yang terakhir, sehingga masuk surga yang terakhir. Rojulan yakhruju minan nari habwan, dia keluar dari neraka tersebut sambil merangkak, istilahnya kakinya sengkleh. Kenapa saking gak kuat digebuki, diobong terus seperti itu ya. Fayaqul azza wa jalla, maka Allah berkata kepada orang yang ahli neraka keluar yang terakhir, idhab fathul jannah. Allah mengatakan apa? Ayo cepat pergi ke surga, masuk surga. Diperintah oleh Allah masuk surga. Fayatiha, maka dia apa? Maka dia pergi menuju surga. Fayuhayyalu ilai annaha mal'a. Itu apa?
Ya Allah, dia katakan apa? Dia ini apa? Saya masuk surga ya Allah. Maka apa? Mungkin surganya penuh ya Allah. Gak yakin. Kenapa? Karena saya kan penduduk neraka yang terakhir. Ya Allah, Engkau memberitakan saya masuk surga. Surganya sekebah ya Allah, kira-kira ya Allah. Seperti itu. Fayaqul, maka Allah mengatakan kedua kali ya Rabb, orang tersebut fayaqul Rabbi wajadtuha mal'ah. Ya Allah, surganya penuh ya Allah. Karena dia penduduk neraka yang keluar terakhir. Fayaqul aja wajad, maka Allah berkata yang kedua kalinya, izhab fadhulul jannah. Pergi ya kamu masuk surga. Fayatiha, ayo masuk kok. Wah. Fakhayyalu ilahi anha mala. Maka dia apa? Berhayal lagi. Ya Allah, saya capek-capek nanti pergi ke surga, surganya mesti penuh ya Allah. Lalu disebutkan yang ini disebutkan fayarji'u, maka dia pergi. Dia dia kembali daripada perjalanan tersebut. Fayaqul ya Rabbi wajadtuha mala. Maka dia bilang, ya Allah, surga ini mesti penuh ya Allah. Fayaqul aja wajalla izza fadhul jannah. Maka untuk ketiga kalinya Allah mengatakan, balik masuk ke surga. Sampai 3 kali Allah memerintahkan masuk ke surga. Fayaqul ya Rabbi, disebutkan Allah melanjutkan hadis tersebut, fa innaka laka mislu dunya wa asatu amsalha. Di akhir hadis tersebut Allah mengatakan, fulan jangan khawatir. Untuk orang-orang yang terakhir keluar dari neraka, aku sudah menyediakan, kata Allah, surganya ini luasnya seperti dunia yang kamu tinggali waktu kamu dunia, 10 kali lipat lebih besar. Ya Allah. Jadi orang yang ahli maksiat selama dia meninggal masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan khawatir. Surganya 10 kali lipat dari dunia yang kita tempati. Kira-kira gede enggak kira-kira? Gede enggak kira-kira? Jangan pernah keliling dunia seumur hidup saya ini. Belum pernah, apalagi 10 kalinya. Itu untuk orang-orang yang terakhir keluar dari neraka. Kira-kira jenengan mau nggak dapat surga 10 kali dunia yang jenengan tempati sekarang? Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Mau nggak? Kalau saya nggak mau, kenapa? Karena nerakanya paling lama jiwa masalahnya. Saya paling enak butuh ikan nanti sudah. Nah, kenapa seperti itu? Ingat dalam riwayat tadi apa? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Musyrik, dia menganggap ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengakui Nabi Isa Tuhan itu musyrik nggak kira-kira? Menganggap Nabi Isa Tuhan. Orang yang mengakui ada patung sebagai Tuhan itu musyrik nggak kira-kira? Iya. Loh kenapa? Sampai Allah tidak mau mengampuni dosa orang yang menyembah selain kepada Allah. Kenapa toh? Sederhananya nyata. Ya, kita pakai dalil akli dulu. Kalau kita dalam mengambil hujah akal dengan dalil yang ada di hadis dan Quran. Misalnya ini cuma untuk mempermudah sebelum kita mengambil nakli ya, supaya kita memahami yaitu ayat-ayat yang dalil naklinya. Ada seorang orang tua punya 2 anak. Suatu anaknya masya Allah ya nakalnya luar biasa. Wes ngeyelan, bikin ribut, wah. Wes, pokoknya jenengan kalau dengar berita dia anak jenengan sampai jantung aja tuh. Wes, anaknya pergi ke Surabaya, wes jadi preman ekonomi lah. Jenengan jadi orang tua susah tak kira-kira. Satu anak jenengan, masya Allah, nuruti orang biasa, pinter pol. Sampai jenengan nggak biayai sampai peser pun dapat beasiswa sampai sekolah luar negeri, sampai dapat S3 istilahnya. Dipanggil di mana-mana untuk bikin simposium, untuk bikin ceramah. Di depannya pejabat-pejabat menteri presiden, jenengan bangga nggak sama jenengan itu? Enggak. Coba lihat. 2 anak kandung jenengan tersebut yang nakal tiba-tiba balik ke tempat rumah jenengan. Dia tobat, Bu, Pak, maafkan saya, sampai nyium kaki jenengan. Kira-kira jenengan yang tadi mangkel, maafkan gak kira-kira? Karena apa? Mana ide? Bu, maafkan saya ya Bu, saya tobat. Saya tidak mau melakukan lagi Bu, janji Bu. Pasti jenengan jadi sayang lagi gak kira-kira? Nah, iya. Walaupun dosanya banyak tetap dimaafkan. Tapi anak jenengan yang sekolah yang tadi pintar, yang dipanggil pronom remeh, ya sampai presiden juga nangkep untuk dengar pembicaraannya, tiba-tiba dapat seminar. Jenengan rumahnya di Prambanan, seminarnya di Jogja. Wah, langsung naik pesawat pribadi dapat jet. Jenengan bangga gak kira-kira? Kira-kira jenengan yang persiapkan apa? Wah, aku tak masak, anak saya mesti tidur di sini ya enggak?
Terus jenengan pergi ke seminar, nggak kanti jenengan. Begitu selesai acara jenengan langsung mau dipeluk. Tiba-tiba dia bilang gini, kamu siapa? Di depan wartawan. Aku ibumu nak. Aku gak punya ibu seperti kamu. Lalu itu nggak jenengan kira-kira? Kenapa? Tidak mengakui ibu kandungnya, ibu nasibnya sebagai ibu. Profesor dokter yang ada di anak jenengan tersebut, jenengan marah gak kira-kira? Sakit hati. Nah itulah, kita ini diciptakan oleh Allah, diberikan semua kenikmatan dari Allah. Kok nggak mau nyembah Allah, malah ngakui ada Tuhan selain Allah. Nah itulah, sehingga orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah, innallaha yaqbalu taubatan abdi ma lam yughargir, masih dibuka pintu taubatnya. Seperti apapun, yang penting meninggal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun dosanya seperti apa, nanti nasibnya seperti itu tadi. Dikeluarkan dari neraka yang terakhir, tapi surganya paling 10 kali lipat dari isinya. Tetapi orang yang kelihatannya notabene amal sana amal sini, tapi meninggal dalam keadaan tidak membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak bakal masuk surga selamanya, karena dia termasuk golongan musyrik tadi, tidak menyembah kepada Allah. Paham? Nah, nas-nasnya banyak. Di kitab suci Al-Quran itu nas-nasnya banyak. Kalau Nabi Isa ini adalah mengatakan saya ini bukan Nabi, saya ini apa Isa, saya ini ada utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mengatakan seperti itu. Paham? Ya, maka dari itu beruntunglah kita ini yang sekarang sudah diberi taufik dan hidayah, yaitu lewat kedua orang tua kita, yaitu apa? Islam. Sehingga pertahankanlah, dan setiap khotib awal daripada khutbah mesti membawain wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Orang kalau sudah meninggal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mesti swarga sudah. Mesti swarga. Kenapa? Tetap mengakui kalau Tuhannya kita Allah, dan mengakui kalau utusannya Allah adalah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita pegang. Nah, sehingga jangan sampai kita ini bergeser akidah kita. Itu yang harus kita pegang, ya. Jangan yang hati-hati apa? Kanjeng Nabi kan mengatakan kadal fakir ayukuna kufran. Hati-hati dengan kefakiran, karena fakir itu bisa mendekatkan kepada kufur. Fakir ini bisa diartikan fakir harta atau fakir ilmu. Fakir harta ini banyak sudah terjadi, ya. Banyak saudara-saudara kita gara-gara super mie pindah akidah. Apalagi ada bencana sana sini dan sebagainya. Dia nggak tahan lapar melihnya tersebut, akhirnya saya pernah ada kejadian di Muntilan. Kan ada pemuntilan itu, ada perkumpulan asatid di Muntilan itu setiap selapanan. Terkadang saya sudah dipanggil untuk apa? Untuk share untuk musyawarah. Dulu pernah ada salah satu sekolah di lereng Gunung Merapi itu di desa ada kanisius. Di desa ada kanisius, ada juga madrasah ibtidaiyah, ada juga. Tapi ada penduduk desa itu anaknya disekolahkan ke kanisius, bukan di madrasah. Kenapa ya? Karena dikasih gratis. Masalahnya gratis. Nah, dia ini orang tuanya ngomong, Pak Mati, saya ini bangga pertama kali dengan anak saya. Bedo yang di madrasah. Kenapa? Matematikanya wah cepat, bahasa Inggrisnya sudah bisa. Tapi setelah itu saya teriak Pak Mati. Kenapa? Begitu dia kelas berapa SD? 2 atau 3 SD? Saudara-saudaranya datang. Saya minta dia, ayo nak, kan anaknya entes gitu ya. Etes gitu ya. Pimpin doa makan. Ibunya mengharapkan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana, begini aja benar. Lalu anaknya mau memimpin doa makan apa? Atas nama gini. Teriak ibunya, ya Allah, diajarin. Di sekolahnya diajarin seperti itu. Ya namanya anak kan filenya masih kosong. Gara-gara gratis. Ayatuna apa? Hati-hati kanjeng Nabi mengatakan apa? Kadal fakul ayat kufran. Kefakiran ini apa? Bisa mendekati kufuran. Pertama apa? Fakir daripada harta. Kedua apa? Fakir ilim. Itu apa? Fakir apa? Ilmu. Sehingga orang-orang yang mengandalkan keilmuannya saja, tidak dilimasi dengan keimanan, ngaji seperti ini, akhirnya dia ini apa? Menggunakan nalar semuanya, menggunakan akal. Padahal akal ini bisa menyesatkan kalau tidak dibarengi dengan keilmuan.
pengajian keimanan seperti itu. Dan sekarang kan sudah terlihat sudah di medsos-medsos berapa banyak orang yang merusak, menistakan agama dan semuanya. Itu apa KTP-nya? Islam semua. Tapi dia merasa aku dosen, aku profesor, aku doktor. Nah ini nih, kefakiran dari ini sehingga dia ini lepas hidayah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita sebagai memegang iman wal Islam sampai akhir hayat, bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mari isi hidup kita yang gak lama lagi ini dengan apa? Selain mengerjakan yang fardu, pastikan kita ini selalu bisa berbuat manfaat kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus mau dibaca. Ada pertanyaan. Oh iya, monggo silakan. Ada yang mau ditanya silakan, ya. Silakan. Pertanyaannya tadi ada yang Ustaz dari mana? Oh iya. Alhamdulillah ini saya ngisi yang sudah ketiga kali ini, ya. Mungkin masih saya ini aslinya Surabaya, ya. Orang tua saya, kakek saya itu dari Cina asli, bukan Cina lahir sini, asli dari Tiongkok sana. Waktu itu kabur ke Indonesia karena hidupnya mungkin komunis kan keras sekali. Kabur tiba di Surabaya. Di Surabaya ini istilahnya jadi pedagang bumi yang sukses, sugih pol. Ya istilahnya orang kono jauh dagang bumi. Terus nikah dapat ibu saya ini kebetulan generasi kedua karena kakeknya juga dari Cina semua. Nah terlahirlah saya anak nomor 9. Alhamdulillah, saya anak nomor 8. Alhamdulillah sekarang ini keluarga saya ini yang sudah dapat hidayah ada 5 orang. Kakak saya nomor 1 masih pendeta di Surabaya. Ya doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Ya semua. Yang 2 ini perempuan jadi aktivis gereja semua. Tapi saya dengan kakak saya 4 orang ini semua sudah muslim semua. Termasuk ibu saya akhir hayat 1 minggu sebelum meninggal dunia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seperti itu. Dan kebetulan saya ini sekarang tinggal di Magelang. Saya kebetulan jadi takmir masjid di Masjid Al-Mahdi tersebut. Dan di situ saya ada di belakang masjid tersebut. Jenengan bisa buka ini ya, Masjid Al-Mahdi Magelang. Di belakang itu ada pondok sedikit. Insya Allah 1 bulan baru selesai saya bikin pondok di sana. Pondoknya tersebut bukan seperti pondok-pondoknya yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Enggak. Saya bikin pondok weekend namanya. Makin jenengan mungkin bisa ke sana. Kenapa saya bikin pondok weekend? Kenapa saya kepingin segmennya ini adalah orang-orang yang belum pernah merasakan mondok, tapi bisa mondok di sana walaupun sebentar. Di sana akan dibahas dengan kitab-kitab tertentu. Kenapa saya kepingin itu? Karena setiap saya selesai sholat, kadang-kadang saya menunggu sebentar melihat. Ini salah satu dari sukun fikih saja. Saya melihat ada orang-orang yang saya soroti tentang sholat dulu. Kenapa? Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amali sholatu. Fa in sholat faqad afla wa jannat man sajada faqad khaba wa sir. Kanjeng Nabi mengatakan dalam hadis besok pertama kali yang dihisab apa sholat. Sing sholatnya sempurna maka bejo. Amal yang lain tidak sempurna jadi kata sempurna. Sing sholatnya buatan sempurna tuno rugi. Sempurna itu apa? Benar-benar dia sholat sesuai dengan kaidah fikih. Tahu rukun sholat, tahu yang membatalkan sholat, tahu syarat sholat, bacaan Fatihahnya benar dan sebagainya. Saya sering mendapati orang-orang yang begitu sholat, ya selesai sholat, saya kadang-kadang nyender tembok, ya. Kadang-kadang saya melihat ada orang yang telat-telat sholat itu belum angkat 2, angkat 3. Ini sholatnya sudah sembarangan. Kenapa? Saya melihatnya. Salah satu syarat sholat itu apa? Basitru aurati, menutup aurat. Sekarang banyak pemuda sholatnya pakai celana panjang, kaosnya pendek. Begitu sujud celana dalamnya ketok. Pernah nggak ada jeneng itu? Kadang-kadang celana saking pendeknya celengannya ketok ya nggak? Gilanya orang kira-kira. Kalau jenengan bawa duit koin masukin celana, tapi dia celengan. Ini kan berarti membuka aurat. Berarti sholatnya tidak sah ya nggak? Nah, ini saya dapati banyak sekali kesalahan. Salah satu contohnya ada seorang bapak-bapak, ya. Waktu itu saya melihat sendiri. Waktu wudhu. Dia bawa pakai jaket. Waktu wudhu, jaketnya ditutup cuma sampai sini. Dia wudhunya seperti ini. Lah dasar, wudhu ini apa? Sikut sampai mayatimul wajib bila bipa wajibun ditambah. Kalau segini berarti wudhunya dasar. Wudhu dasar sholatnya sah nggak kira-kira? Ada. Dan ini banyak terjadi. Dan saya tidak menyalahkan orang-orang yang sekolah di SD, SMP, SMA, terserah monggo. Tapi kan kalau
wajib hukumnya. Nah, bagi orang-orang seperti itu kan belum sempat dapat ngaji yang intensif. Maka saya buka program pengajian fikih sholat intensif. Saya bikin program 8 jam ngaji. Saya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, yaitu apa? Dengan 8 jam ngaji ini, insya Allah dia sholatnya secara fikihnya sah dulu. Yaitu gerakannya, hukum fi'li, kauli, rukun semuanya 8 jam saya buat. Nah, saya kepingin kerjasama dengan perusahaan apa? Perusahaan-perusahaan besar sekarang ini kan kalau punya duit itu kan ada program namanya piknik bersama, itu namanya apa namanya? Outbound, ya. Pernah dengar nggak istilah outbound? Outbound kan karyawan itu apa? Pesta bersama, tarik tambang dan sebagainya. Saya kepingin perusahaan tuh ya ojo outbound kayak ngono kuwi. Itu outboundnya kok ngaji 8 jam 1 minggu toh. Nah, apa untuk ngaji duduk bahas satu kitab tipis matan. Bukan syarah, kalau syarah nggak bakal ragu. Mantan, yang penting kitab matan tersebut dikuasai, diamalkan sehingga sholatnya sah dulu secara hukum fikih. Nah, di situ ada kamar-kamar atasnya. Insya Allah 30 orang tampung lah seperti asrama haji. Dibikin nyaman, ada WC-nya terpisah dan sebagainya ya. Nanti makan di dalam sana semuanya. Sabtu masuk, Minggu pulang. Dengan minggu tersebut 1 malam di sana. Nanti sholatnya insya Allah secara hukum fikihnya sah. Seperti itu. Insya Allah 1 bulan ini sudah selesai. Kita tambah doanya. Nah, kalau panjenengan kepingin untuk mengirim jamaahnya berapa orang, tinggal janjian dulu supaya nggak dicampur sama orang lain. Ya, sementara ini kita sudah kerjasama sama beberapa instansi untuk kirim karyawannya. Kalau sekarang belum ngirim, saya kesana untuk saya mengaji seperti itu. Untuk untuk ngaji intensif, khususnya bahasan fikih. Karena fikih ini sangat luas sekali. Seperti itu. Ada yang sudah 8 jam, pengen lagi tambah sholat ini dan sebagainya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, monggo silakan. Ya, saya kepinginnya apa? Orang-orang yang sempat dapat pondok, ayo belajar supaya tahu. Seperti itu. Monggo silakan. Ada yang bertanya, Bapak, Ibu? Ya, bagaimana Bu? Salam. Pertama kali saya ingin tanya bagaimana menanamkan bahwasanya Islam di lingkungan kita itu paling banyak, tapi kenyataannya untuk melakukan secara Islami itu masih harapannya itu jauh. Ini bagaimana penanamannya pada remaja ataupun bahkan untuk Ustaz sendiri, kenapa belum bisa masuk Islam begitu hebat? Ini perlu juga kami ingin tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pertanyaannya enteng, jawabannya 2 jam ini. Masya Allah. Dalam riwayat hadis disebutkan al-iman yazid wa yanqus. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Iman seseorang ini dapat naik, dapat naik terus. Contoh, iman tersebut apa? Iman ini adalah sesuatu kepercayaan yang ada di dalam hati kita. Kalau orang yang imannya tinggi ini sergap ibadah, enteng ibadah. Contoh, orang yang imannya tinggi itu bagaimana? Gampang sudah. Dengan yang pernah pergi haji atau umroh, yang pernah pergi haji siapa itu? Cuci tangan coba. Banyak ya? Banyak ya. Orang kalau sudah pergi haji itu otomatis imannya tinggi. Kenapa? Nanti kita bahas di akhir. Orang kalau pergi haji ya, di haji. Biasanya kalau misalnya mancing subuhnya jam 5, itu jam 3 pagi subuh bangun merasa telat. Wah, telat ya jam 3, padahal masih 2 jamnya ada. Mandi dulu, wah pergi ke haram cepet-cepetan. Wah, cepet. Kenapa? Imannya tinggi. Masuk masjid ini setengah jam sebelumnya dianggap telat. Apalagi sholat Jumat. Sholat Jumat kalau mancing jam 12, jam 9 itu katakan telat. Alah, orang dapat gol. Padahal kalau di masjid Prambanan, kira-kira jam 9 bisa nosing teko ora kira-kira. Takmirnya masih turu ya, masih dikunci ya. Lah kenapa sekarang? Kalau di Masjidil Haram, di Nabawi imannya tinggi. Karena Kanjeng Nabi mengatakan disebutkan apa? Ar-rajul adidin fal yanzul ahadukum an yuhalil. Hati-hati. Dengan apa? Dengan
dengan teman dekatmu. Teman dekatmu ini adalah mempengaruhi daripada apa? Lingkungan yang kita kalau punya teman yang mengingatkan Allah dan Rasul, ini akan selalu mengingatkan kita. Sedangkan waktu kita di Masjidil Haram, temannya kita ini ahli masjid semua, ahli baca Quran semua di masjid ini. Jadi kita ini ikut imannya naik. Tapi kalau teman kita ini bukan orang-orang yang ahli ibadah, maka kita akan merosot. Lah kenapa iman kita merosot tersebut? Coba kita melihat lingkungan kita selama 24 jam. Banyak mana kita ini mengingat Allah dan Rasulnya atau lupa? Contoh. Satu hari jenengan pegang Quran, baca tadarusan, dibandingkan dengan tadarusan sama YouTube berapa lama kira-kira? Hah? Jenengan kalau megang YouTube itu 1 jam kerosok nggak kira-kira? Ya kerosok, apalagi beritanya menarik. Ya beritanya sekarang, apalagi mau pilpres, waduh, masya Allah sudah menarik banget. Tapi kalau begitu baca Quran 5 menit matanya pedas nggak kira-kira? Lanjut. Ya itu dia. Nah, berarti kalau lingkungan kita ini selalu mengingat Allah dan Rasul, iman kita tingkat. Bagaimana cara bodonnya, para bodon? Kalau kita masih pedes baca Quran, 5 menit pedes, apa? Paksakan diri kita sering masuk masjid. Paksakan. Ini ada satu kisah nyata. Waktu setelah selesai sholat, ya, ada orang makmum yang gelombang kedua. Saya ini dosa seutun saya. Kenapa? Yang sholat itu pakai kaos kemeja tangan pendek, tatonya sampai leher, penuh semuanya. Begitu selesai, tapi sholatnya itu Pak, rukunya pelan banget, sujudnya lama banget. Awak dia gitu, kenapa dia taltul ya? Dia lama banget, sehingga saya menarik, saya tanya, Pak, mau kemana Pak? Mau ke Temanggung? Ada acara apa? Mau pilih anak saya. Anak bapak di mana? Di pondok. Aji, saya bilang ini. Anak saya sekarang yang satu sebentar lagi hafidh. Subhanallah. Bohong saya. Anaknya belum, yang satu sudah dus 13 kali. Wah, tambah isin saya. Waduh, masya Allah, bapaknya takut, anaknya hafal Quran. Lalu dia cerita mulai. Saya ini dulu mestinya saya mati katanya. Gak ada di sini. Ingat gak peristiwa bom Bali? Ingat gak? Ya. Saya itu waktu malam terjadinya bom, saya ini pemain musik di sana. Tapi malam itu saya itu pas dari sana, bukan karena memang saya dari sana. Saya ini dari sana gara-gara saya di masjid. Dia bilang apa? Gara-gara saya di masjid. Berarti kan ke masjid soal orang gak enak ya enggak? Iya Pak ceritanya tak tangkap sudah. Ngenten. Saya kan di kos-kosan. Di kos-kosan saya ini berapa bulan sebelumnya ini ada jamaah tabligh. Jamaah tabligh paham gak jenengan? Kerjanya Pak, ngoyak-ngoyak orang masuk masjid ya kan? Dia di rumah saya, terus ngerti aku tatoan gini kok pede nganggap aku suruh aku ke masjid gitu. Orang isi apa kalau tatomu Pak? Saking sumpeknya, saya akhirnya ngikut saja ke masjid sudah. Berarti ke masjid bukan karena mau, tapi saking sumpek supaya dia tidak ke rumah saya lagi. Dilala begitu saya ke masjid kejadian bom. Begitu saya dengar, begitu saya di masjid bom, saya ini langsung gemeter kaki saya. Ingat apa? Bojo saya di Jawa, anak saya di Jawa masih kecil-kecil semua. Kalau saya mati siapa yang ngasih makan? Ya kan imannya belum kuat. Ya lah. Sehingga saya gemeter, sehingga mata saya nangis, tiba-tiba saya sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu yang tadi saya nggak pernah masuk masjid, sejak itu saya tidak pernah meninggalkan 5 waktu kecuali dalam masjid. Sehingga setelah itu anak saya mengundang besok, saya masukin pondok semua sampai sekarang dia sudah hafal Quran yang satu. Saya lupa orang Boyolali, saya kok dilala nggak nyata di pondok. Orang Boyolali Bu. Ya Allah, kenapa? Masjid. Nah sekarang kita ini ya Allah pergi ke masjid. Coba jenengan sebagai takmir sini. Masjid kita ini rame-ramenya ini cuma Jumat sama Idul Fitri, Idul Adha toh. Yang lain nggak ada. Kita ini bisa bangun masjid, tapi mengisi masjid ini tidak bisa kita makmurkan. Bikin pengajian, kajian, ya semuanya. Kanjeng Nabi apa toh? Latihan perang di masjid. Gimana? Latihan perang di masjid. Kenapa? Karena di masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Sebaik-baiknya tempat ini
sehingga Allah menurunkan malaikat rahmat semua di masjid, sehingga orang yang datang ke masjid mau nggak mau, suka nggak suka, imannya naik terus. Nah, sehingga coba kita tiru masjid Jogokaryan tersebut itu. Bagaimana bisa makmur sekali masjid tersebut? Bagaimana cara usahanya masjid ini supaya masjidnya orang ini cintai ke masjid? Dan terkadang saya melihat miris, yaitu apa? Kalau ada anak kecil lagi sholat berjamaah datang lari-lari, takmirnya marah. Di sana ini, pakai semua, disemprot. Ya namanya anak kan takut, tidak mau ke masjid lagi. Ya jangan. Mestinya Mbak sediakan coklat. Ayo nak, yang duduk di sana saya kasih coklat. Ayo duduk ya, yang manis ya. Lu kan senang. Allah Allah. Jadi kalau ada orang sudah mulai tertarik masuk masjid dan dia ini berlama-lama masjid, berarti nama imannya naik terus. Seperti orang haji tadi. Orang haji ini pergi sholat Jumat nunggu 2 jam nggak terasa. Kenapa? Karena suasananya beda. Karena di sini rumahnya Allah. Rahmat ini ada. Istilahnya gitu loh. Kita ini nggak pernah pakai minyak wangi. Teman kita semprot-semprot, kena wangi nggak kira-kira? Kena. Walaupun jangan diam saja di masjid sudah kena berkahnya sudah. Kita ini nggak pernah merokok. Teman kita ngerokok, bau rokok nggak kira-kira? Bau. Sehingga kalau ada orang yang kita kumpuli bukan ahli masjid, ya ahli syekh istilahnya, naudzubillah min dzalik, ahli mabuk dan sebagainya. Walaupun kita nggak mabuk, nanti iman kita turun mesti. Jadi apa? Sering-seringlah ke masjid. Dan ini masjid kalau bisa takmirnya berembuk, bagaimana orang ini tertarik masuk dalam masjid, itu kunci. Dan kalau kita berhasil, masya Allah, takmir ini ganjarannya luar biasa, menyebabkan seseorang keimanannya naik seperti itu. Kebersihannya dijaga, ya, wangi dan sebagainya. Ini penting sekali. Ada konsumsi. Waktu kemarin saya ada acara di Gresik itu, di depan ini dibikinkan apa? Ada Nescafe-nya, ada apa? White Cafe-nya, ada apa namanya? Macam-macam. Ada tehnya. Silakan dijamu semua orang tamu masjid. Pak, silakan minum dulu. Ada kesan yang berbeda. Begitu. Kenapa? Karena begitu masuk masjid kita dapat rahmatnya Allah. Karena di situ ada malaikat rahmat yang banyak. Ini satu lain kali bisa kita bahas tentang bagaimana ahli masjid itu keutamanya. Ada pembahasan sendiri tentunya ya, seperti itu. Nanti, bagaimana Bu? Tadi ada yang mau ditanya? Saya belum tentukan biayanya berapa ya. Istilahnya kitabnya tersebut kalau jenengan mau memiliki kitabnya 600 halaman itu harganya 300.000. Kitabnya 600 halaman. Ya, kitab tentu tidak mungkin dibaca semua. Akan saya ambil pokok-pokoknya saja. Setelah itu jenengan bisa baca sendiri. 600 halaman kitabnya 300.000. Ya, itu sebelum BBM naik. Ya, begitu BBM naik, wallahu a'lam kitabnya paling naik sedikit ya. Terus mungkin ada makannya 3 kali makan, saya kurang paham. Ya, nanti yang cateringnya itu bebankan berapa kurang paham seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi ada kamar mandinya bersih, semuanya bersih semua. Insyaallah. Ya, dan laki-laki rodo ayam apa? Adem, jadi nggak pakai AC seperti itu. Ya, setelah pengajian jenengan monggo silakan boleh apa pergi ke Nepal Panjava, jalan-jalan di sana. Kan lagi tren sekarang ya, seperti itu. Seperti itu. Tapi cuma 8 jam itu pertemuannya. Sebelum duhur 2 jam, sesudah duhur 2 jam, setelah itu istirahat. Malam kita ada tanya jawab, besok pagi seperti lagi. Jadi insya Allah dengan 8 jam tersebut, insya Allah bisa memahami secara global. Perumahan Armada Estate, jenengan cari aja Masjid Al-Mahdi Magelang. Nanti situ bisa ada Sherlock. Ya. Masjid Al-Mahdi kalau seperti itu. Jadi di jenengan bukan di Google Masjid Al-Mahdi. Nanti kan keluar ya. Magelang, Masjid Al-Mahdi Magelang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mohon maaf yang banyak ya. Saya harus balik ke Magelang lagi. Ya, ada acara di sana saya. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan insyaallah bisa ketemu lagi lain waktu ya. Insyaallah ya. Anakumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau handphone saya 0813 932 11550.
0813 932 1150 begitu. Nanti juga ada pelatihan bagaimana cara menutup aurat di dalam sholat, di luar sholat, itu ada semua di kitabnya semua. 0813 932 1150. Nanti ada Pak Haji ada ya. Nanti sih Pak Kapten dengan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji saya tak urusan ya. Matur nuwun. Terima kasih untuk Ustadz kita, beliau Ustadz Mahdi ya, dengan mendirikan Masjid di Mahdi Al-Mahdi di Magelang ya. Terima kasih Ustadz, selamat jalan. Sedikit kita sampaikan tentang beliau. Beliau adalah Ustadz Mahdi Asmanipur. Kemudian nama asli beliau adalah Kwi Giok Yong, Kwi Giok Yong, alias nama Indonesianya adalah Bapak Budi Suroso, Budi Suroso. Beliau umur 10 tahun kemudian mendapat hidayah dan masuk Islam. Ibu tentang nomor tadi ndak nyuwani Lur Sewu, mangke sesambetan kula gadah nomere nggih, nek ngersakaken mesake selak wonten acara nggih, Lur Sewu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan selamat jalan untuk Ustadz Mahdi atau Kiai Mahdi. Semoga selamat sampai tujuan ke kota tersayang, kota Magelang, kota harapan yang penuh harapan baik untuk semuanya. Dan sekali lagi nama beliau asli adalah Kwi Giok Yong angel utawi Budi Suroso. Maka sengaja kami dari Takmir Masjid Al-Muttaqun melalui pengurus di Ahad pagi mendatangkan beliau dan edisi spesial untuk di bulan Desember kemarin kita sudah ngaturi menghadirkan dari Ibu Hajah Dewi Purnamawati dari Solo yang juga kebetulan beliau seorang mu'alaf. Hari ini atas izin Allah, ridho Allah, Ustadz Mahdi bisa kita hadirkan di masjid kita yang kita sayangi ini. Semoga untuk edisi yang berikutnya kita masih ada kesempatan untuk menghadirkan beliau-beliau yang senada dan sejenis dalam rangka Bapak Ibu untuk memotivasi kembali seiring dengan bulan yang kita lalui ini, bulan Desember dalam tanda petik, sehingga kita akan menjadi termotivasi semangat kembali ketika kita menghadapi bulan Desember. Bapak Ibu, dan barangkali untuk Ahad yang akan datang kita akan mencari tahu kembali untuk penceramah yang senada dan seirama seperti beliau. Kalau tidak salah sudah 3 kali beliau hadir di sini. Bapak Ibu sudah agak siang, mohon untuk bersabar jenak. Saya tahu kok sudah resah dan gelisah, tapi semoga isah-isah dan ubah-ubah sudah terselesaikan di rumah. Mau santai untuk mengecas kembali iman kita sehingga menjadi kuat kembali, karena memang dari kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini. Berikutnya adalah tampilan dari TPA Masjid Raya Al-Muttaqun akan disampaikan oleh adik kita Mas Elang Pegilan. Mas Elang, monggo nih Mas Puput, ini fotokopinya Mas Puput. Cucu dari Ibu Hajah Butiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elang, saya akan melakukan surat
ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaqtu malan lubada. Ayahsabu alam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisana wa shafatayn wa hadaina najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw ithamu yaumi zi masghawah yatima za maqarabah aw miskizah matarabah summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narun muqsadah. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun keadaannya, sanadyan iki titipan saka Eyang Putrine ya tetap hanya akan kita sampaikan. Atau nggih? Tidak kok jeruk minum jeruk, betul nggih? Karena haknya apresiasi kita untuk Mas Elang yang telah membacakan Al-Qur'an. Terima kasih Mas Elang. Kita apresiasi dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Makanya dijaskan yang Putrine malih nggih. Bapak Ibu, ya, apresiasi kita untuk adik atau anak kita Mas Elang, putrane Mas Puput, sang operator tim IT kita. Berikutnya adalah tim yang dibacakan Mas Elang tadi adalah surat nopo. Ya, saya tambahi. Nopo surat yang keberapa? Surat yang ke-90 Al-Balad. Lah, ini untuk keripik. Ya kreasi lah. Kemarin kalau cair, sekarang yang kering. Surat Al-Balad surat yang ke-90. Oke, monggo. Matur nuwun. Surat sing loro. Surat Al-Balad itu ada berapa ayat sing wis aja. Terus sing wis entuk napa niku premi hadir ya ora jawab, udah diborong kabeh. Yuk monggo, ada berapa ayat Bapak Ibu? Ya. Oh nggih, pun cetha kok 20 kok siji teh. Monggo Bu. Sing ijo niku mangkampun nggih goreng lho nggih. Oh, monggo. Ya masih satu lagi matur nuwun Bu. Ya ini bapak-bapak janjane bapak yo pirsa lho ning sajake ngalah wong mongko yo digoreng bareng-bareng ten dalem. Yang terakhir Bapak Ibu adalah tadi dari Ustadz mengatakan bahwa ada 4 golongan yang datang sing wis ora kena jawab. Oke. Pada saatnya nanti dia akan masuk surga tanpa dihisab. Ada 4 golongan itu. Siapakah salah satu di antara 4 itu? Monggo siji loro telu. Iya, orang yang mendapatkan ilmu lantas langsung mengamalkan dan langsung pula tak sampaikan. Monggo niki culung rawal monggo tidak beri pun
langsung niki tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit kudu ngumpul ke KTP mboten. Wah, adik kita. Alhamdulillah sampun cekap 4 paket kita sampaikan. Dan Bapak Ibu, usai sudah untuk kegiatan kita pagi ini. Hanya satu kali yang belum adalah sarapan bersama di meja di Panti Bogo Sambut Cawis. Menikah sarapan untuk pagi ini, semoga manfaat dan barokah. Paling akhir sekarang tanggal 18 Desember, Ahad yang akan datang 25 Desember ada satu kegiatan bakti sosial kita dari Masjid Al-Mutakun, pengobatan dengan cara bekam. Sudah ada yang mendaftar sekitar pinten bajil 15-an kalau tidak salah, target kita 20. Monggo yang mau mendaftar bisa menghubungi kita. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan untuk pengajian yang telah dikreasi oleh tim IT kita bisa panjenengan buka kembali. Dan sebetulnya untuk kegiatan pagi ini dengan broadcast tadi bisa disaksikan secara langsung melalui Facebook yang dibuat oleh tim kreatif kita dengan nama Masjid Al-Mutakun Prambanan. Masjid Al-Mutakun. Dan juga ada dari Instagram kita, kemudian YouTube pun bisa panjenengan nikmati di sana. Tentu bagi Bapak Ibu yang nun sewu nggih, karena teknologi yang begitu cepat bisa panjenengan buka di sana. Dan bagi itu ibu-ibu, bapak-bapak yang nun sewu sudah lansia tentu bisa minta tolong ke Putra Wayah. YouTube ini saya koyo ngopo, monggo jenengan ikan nyausi jawabanipun. Mungkin ingkang saya kelatakan ing jamu niku banyak salah, mohon untuk dimaafkan. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan panutup panggilan majelis. Tumutun kula dherekaken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.